Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk sadar akan pentingnya literasi keuangan. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Pada hari ini kita akan membahas mengenai financial freedom. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan financial freedom? Kalau misalnya kita mencari di internet, setiap sumber pasti akan mengajarkan hal yang berbeda-beda teman-teman. Tapi sebenarnya secara garis besar itu sama, hanya saja mungkin stage-stage-nya yang digambarkan di setiap sumber bisa berbeda-beda. Tapi intinya itu sama teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan financial freedom itu? Financial freedom adalah kondisi di mana kita sudah mencapai yang namanya kebebasan keuangan. Jadi itu bisa digambarkan dengan passive income kita sudah lebih besar daripada pengeluaran kita. Sehingga kita tidak perlu bekerja secara aktif untuk dapat melangsungkan kehidupan kita. Itu adalah kondisi di mana bekerja adalah sebuah keinginan teman-teman, bukan sebuah keharusan lagi. Dalam kondisi financial freedom ini, itu artinya kita sudah memiliki aset di mana aset tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang lebih besar dari pengeluaran kita teman-teman. Jadi ini contoh kasusnya aja, kalau misalnya contoh katakan kita mempunyai aset sebesar 2 miliar. 2 miliar tersebut kita investasikan di instrumen yang menghasilkan sebanyak 10% per tahun. Berarti dalam 1 tahun itu kita akan mendapatkan 200 juta. Nah, 200 juta itu kalau misalnya kita bagi 12, angkanya itu menjadi 16 juta, teman-teman. Maka artinya setiap bulan kita akan mendapatkan 16 juta secara pasif, tanpa kita harus bekerja. Nah, bila kita memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut, misalnya pengeluaran kita hanya 5 juta, kita sudah bisa melangsungkan kehidupan kita, itu artinya kita sudah mencapai yang namanya financial freedom. Nah, tapi untuk mencapai yang namanya financial freedom, itu ada stage-stage-nya lagi, teman-teman. Jadi di video kali ini, aku ingin jabarin apa sih stage-stage untuk mencapai financial freedom. Kalau misalnya teman-teman mencari dari sumber lain, mungkin hasilnya bisa berbeda-beda. Tapi secara garis besar, intinya mirip-mirip, teman-teman. Aku akan coba jabarin 7 level untuk mencapai financial freedom. Nah, jadi yang pertama ini adalah level 0, teman-teman. Level 0 ini adalah financial dependency. Ini artinya, pengeluaran kita masih lebih besar dibandingkan penghasilan kita. Setiap orang pasti memulai dari stage ini, teman-teman. Bahkan kita dulunya pasti memulai dari stage ini. Sebelumnya pasti pengeluaran kita jauh lebih besar ketimbang pendapatan kita. Atau mungkin contohnya di saat kita sedang sekolah, teman-teman. Pasti kita masih belum menghasilkan. Kita masih bergantung dengan uang dari orang tua kita. Itulah stage-nya. Itulah yang dimaksud dengan stage financial dependency, artinya kita masih bergantung dengan orang lain untuk dapat melangsungkan kehidupan ini. Kemudian, kalau misalnya kita udah naik level, kita menjadi level 1, teman-teman. Jadi apa sih level 1 ini? Level 1 adalah financial solvency. Jadi di level ini, pengeluaran kita mungkin sudah sama dengan pemasukan kita. Jadi kita sudah bisa menghasilkan uang, kita tidak bergantung dengan orang lain, namun penghasilan kita masih belum besar, di mana penghasilan kita mungkin setara dengan pengeluaran kita. Jadi kita hidup dari gaji ke gaji atau paycheck to paycheck. Nah, kemudian level berikutnya adalah level yang kedua, yaitu financial stability. Jadi apa yang dimaksud dengan financial stability ini? Financial stability adalah kondisi di mana kita sudah memiliki penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran kita. Dan di posisi ini kita juga udah bisa menyimpan dana darurat, teman-teman. Jadi kita udah bisa menyisihkan uang kita untuk ditaruh di porsi dana darurat. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu dana darurat, teman-teman bisa coba cek video yang satu ini. Sebelumnya aku pernah membahas sedikit tentang apa itu dana darurat dan kenapa sih kita perlu memiliki dana darurat. Nah, berikutnya adalah level yang ketiga, teman-teman, yaitu debt freedom. Jadi yang dimaksud dengan debt freedom ini adalah stage di mana kita sudah terbebas dari hutang. Jadi biasanya sebelum kita mulai berinvestasi, kita pasti disarankan agar membereskan semua hutang kita dulu, teman-teman. Jadi kita bayar hutangnya dulu sampai beres, tidak memiliki hutang, baru kita mulai berinvestasi. Tapi hutang itu sejatinya dibagi lagi menjadi 2, teman-teman, yaitu hutang produktif dan konsumtif. Tentu hutang tersebut beda, ada yang hutang yang bagus dan hutang yang jelek. Bagi teman-teman yang belum paham soal hutang dan jenis-jenis hutang, teman-teman bisa coba cek video yang satu ini, nanti linknya akan aku cantumkan. Di video itu aku pernah menjelaskan tentang jenis-jenis utang, teman-teman. Dan jenis-jenis utang apa saja sih yang sebaiknya kita ambil dan yang sebaiknya kita hindarin.
Nah, kemudian kalau kita sudah naik level lagi, kita sudah mencapai yang namanya stage keempat ini, teman-teman, atau level keempat, yang disebut dengan financial security. Jadi yang dimaksud dengan financial security ini adalah dimana kita sudah melewati stage sebelumnya, lalu kita juga sudah memiliki yang namanya aset investasi, teman-teman. Jadi kita udah mulai berinvestasi, dan investasi tersebut sudah menghasilkan passive income. Di stage ini, passive income kita sudah bisa untuk membeli keperluan-keperluan dasar manusia, teman-teman. Jadi keperluan-keperluan dasar yang kita butuhkan untuk melangsungkan hidup kita. Seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Berikutnya, kalau kita udah naik level lagi, kita sudah sampai yang namanya level kelima, teman-teman, atau financial independence. Kita sudah menjadi lebih dekat dengan kebebasan finansial atau financial freedom. Jadi di stage ini, passive income kita sudah lebih besar lagi, teman-teman. Passive income kita tidak hanya bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan pokok, namun juga udah bisa cover kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Jadi mungkin seperti kebutuhan-kebutuhan internet, atau kebutuhan-kebutuhan Netflix, Spotify, atau kebutuhan apapun, teman-teman, yang di luar kebutuhan pokok kita. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita sudah sampai di sini, aku sarankan kita untuk tetap terus berusaha untuk mencapai stage selanjutnya lagi, teman-teman. Karena misalnya kalau kita berhenti sampai stage ini, dan mendadak ada sesuatu yang terjadi di pasar, atau investasi kita mengalami masalah, mungkin kita bisa kena dampak, teman-teman. Jadi aku sarankan, kalau misalnya kita udah sampai stage ini, kita harus berusaha terus untuk ke stage selanjutnya lagi. Nah, level yang berikutnya adalah level 6. Level 6 ini adalah yang namanya financial freedom. Ini financial freedom itu apa sih? Financial freedom yang tadi yang udah aku jelasin di awal, dimana passive income kita sudah jauh lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, jadi di posisi financial freedom ini, aset kita sudah cukup besar dan menghasilkan passive income yang lumayan besar, teman-teman. Udah bisa mengcover seluruh pengeluaran kita, terus kita juga udah nggak harus bekerja secara aktif untuk bisa melanjutkan kehidupan, karena semuanya udah bisa di-cover dan kita udah bisa hidup dengan nyaman. Berikutnya, level terakhir ini adalah level yang udah jauh lebih tinggi lagi, teman-teman, yaitu level ke-7, financial abundance. Jadi di level ini adalah level dimana passive income-nya itu udah jauh lebih besar daripada pengeluaran yang diperlukan. Jadi uang kita udah jauh lebih banyak dari yang kita perlukan. Biasa orang-orang yang udah sampai di stage ini pasti udah memfokuskan dirinya untuk membantu lingkungan sekitarnya. Contohnya mungkin bisa seperti Bill Gates, teman-teman, di mana asetnya udah sangat besar, dia hanya fokus ke kegiatan-kegiatan filantropis, membantu orang, dan berdampak buat orang lain. Karena mereka semua udah memenuhi kebutuhan buat dirinya sendiri, teman-teman. Nah, dari stage-stage yang aku udah jelasin tadi, kita sebenarnya bisa narik kesimpulan juga, teman-teman. Jadi sebenarnya, semakin rendah pengeluaran kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mencapai yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial. Karena berarti aset yang kita perlukan untuk menghasilkan investasi itu lebih sedikit ketimbang kalau misalnya kita terbiasa dengan hidup yang jauh lebih mahal, teman-teman. Makanya kalau misalnya kita hidupnya sederhana, mungkin bagi kita akan lebih mudah untuk mencapai yang namanya financial freedom itu. Nah, kalau untuk aku pribadi, aku sendiri juga belum mencapai yang namanya financial freedom. Aku sekarang berusia 23 tahun dan aku masih ada di stage mungkin di sekitar level 4 atau 5. Namun aku akan terus berusaha agar aku bisa mencapai stage berikutnya sehingga bisa memiliki keadaan finansial yang lebih baik lagi. Dari video ini, aku juga ingin mengajak teman-teman semua untuk melek finansial dan mulai peduli akan keadaan finansial kita, teman-teman. Karena semakin awal kita mulai, maka hasilnya akan semakin baik. Nah, tapi kalau misalnya soal teman-teman ingin mencapai stage yang mana, menurutku itu semua kembali lagi ke pilihan teman-teman. Karena menurutku tidak ada yang salah dan benar, semuanya kembali ke pilihan kita masing-masing. Mungkin ada orang yang sudah puas dengan mereka berada di level 5, ada orang yang ingin mencapai lebih, pengen sampai ke level 8. Semuanya kembali ke kita lagi, kita pengennya di mana. Cuma kalau menurut aku pribadi, semakin tinggi level kita, maka akan semakin baik. Kalau misalnya kita berada di level 8, pasti kita sudah keadaan finansialnya cukup baik, di mana kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Kita bisa take care keluarga kita bisa take care saudara-saudara kita yang memerlukan juga. Jadi dengan uang, kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Kalau misalnya kita sendiri masih sulit, mungkin bagi kita sulit juga untuk bisa membantu orang lain, teman-teman.
Demikian pembahasan kita pada hari ini. Aku berharap pembahasan-pembahasan di video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum menutup video kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku juga udah mencantumkan link sosial media aku, teman-teman bisa add juga. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini, dan semoga kita semua bisa lebih melek finansial. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.